Halo, nama saya Francisca Anggun Setianing Tias, NPM 17430010. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai upaya perdamaian oleh Amerika Serikat dalam konflik Palestina dan Israel pada tahun 2016 sampai 2019. Konflik ini terjadi pada mulanya karena Perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour di sini itu terjadi pada tahun 1917, di mana Inggris memberikan janji kepada Yahudi untuk mendirikan negara sendiri. Nah, di sini akhirnya negara Yahudi tersebut akhirnya memproklamasikan dirinya sebagai negara Israel. Mereka memindahkan diri ke negara Palestina, mereka mengklaim wilayahnya mereka sendiri di wilayah Palestina, sehingga konflik ini akhirnya timbul dan muncul di dunia internasional. Karena konflik inilah akhirnya Amerika itu ikut serta dalam mengupayakan perdamaian antar kedua negara tersebut. Jadi dari awalnya sendiri Amerika itu telah ikut serta dalam mengupayakan perdamaian dengan melewati menjadi moderator di antara perundingan dilakukan antara Palestina dengan Israel. Beberapa perundingan yang disponsori atau dimoderatori oleh Amerika antara lain, yang pertama adalah perundingan Oslo 1 dan 2, yang kedua perundingan Hebron, ketiga perundingan Wye River 1 dan 2, yang keempat perundingan Camp David 2, dan yang kelima konferensi Annapolis tahun 2007. Nah, upaya perdamaian ini terus dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mencapai kedamaian dunia. Nah, hal ini itu juga salah satu alasannya itu karena Amerika menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan di PBB nih. Jadi harus ikut serta dalam menjadi salah satu pelopor perdamaian dunia. Nah, di sini konflik Palestina dan Israel itu dirasa harus segera diselesaikan agar terciptanya perdamaian dunia. Nah, upaya perdamaian dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri ini juga dilakukan oleh Presiden Barack Obama, di mana pada tahun 2010 Presiden Barack Obama ini itu menjadi mediator, jadi mediator melakukan pertemuan negosiasi secara langsung antara negara Palestina dengan Israel. Namun ternyata hasilnya kurang memuaskan. Namun upaya perdamaian ini nggak berhenti di Barack Obama aja, tapi juga terus berlanjut sampai pemerintahan Presiden Trump. Pada pidato kemenangan Trump pada tahun 2017, Trump mengatakan bahwa Amerika akan berhasil untuk mendamaikan negara-negara yang berkonflik. Salah satunya adalah negara Palestina dan Israel. Di sini Trump sangat optimis dengan kesepakatan abad ini, yaitu di pemerintahan Trump perdamaian akan terjadi antara Palestina dan Israel. Nah, setelah pidato itu muncul, beberapa negara ini mulai menyarankan dirinya atau memilih dirinya untuk menjadi mediator, melakukan menjadi tempat negara penyelenggara perundingan dan lain sebagainya. Namun ternyata di sini Israel menentangnya. Jadi Israel menentang tegas. Hal ini karena Israel merasa bahwa konflik antara Palestina dan Israel di sini itu harusnya diselesaikan secara bilateral saja antara Palestina dan Israel. Jadi tidak ada negara yang ikut campur untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara ini. Dan ternyata Palestina juga menanggapi tanggapan Israel tersebut dengan bahwa Israel tuh merasa takut karena Israel tidak menepati janji-janjinya di kesepakatan yang telah dilakukan di masa lalu. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pertama adalah di sini Amerika melakukan pendekatan dengan kedua negara. Jadi, melakukan pendekatan dengan negara Palestina dan juga negara Israel. Hal ini untuk apa? Untuk menjalin hubungan yang baik antara kedua negara tersebut yang nantinya
proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak itu akan lebih mudah ditangani atau diselesaikan. Amerika Serikat di sini itu menjalin hubungan yang baik atau mencoba menjalin hubungan yang baik dengan negara Palestina. Salah satunya dengan memberikan bantuan ke Palestina. Jadi lewat badan PBB, salah satu badan PBB bernama UNRWA. Jadi di sini Amerika Serikat itu memberikan bantuan ke Palestina, dan Amerika Serikat sendiri di sini menjadi pendonor utama atau pendonor tunggal bagi Palestina. Amerika Serikat melalui UNRWA memberikan bantuan sebesar 350 juta US dollar dan disumbangkan untuk membantu masyarakat Palestina pada tahun 2017. UNRWA di sini itu menangani berbagai masalah yang ada di Palestina di berbagai bidang. Yang pertama adalah selanjutnya bidang yang ketiga, UNRWA memberikan bantuan kepada lebih dari 5 juta pengungsi Palestina yang sudah terdaftar. UNRWA bahkan memberikan bantuan pendidikan kepada 500.000 anak di 700 sekolah. Selain itu, UNRWA juga memberikan bantuan layanan kesehatan kepada lebih dari 9 juta pasien di hampir 150 klinik kesehatan primer setiap tahunnya. Setelah berusaha menjalin hubungan yang baik dengan Palestina, Amerika Serikat juga melakukan hubungan yang baik atau berusaha menjalin hubungan yang baik dengan Israel. Nah, karena Israel dengan Amerika Serikat itu adalah negara yang memang dekat dari dulu, jadi di sini itu pada pemerintahan Presiden Trump itu melanjutkan kesepakatan yang sudah disepakati MOU-nya oleh Barack Obama. Karena pada Presiden Barack Obama itu hanya menandatangani kesepakatan MOU saja, tapi belum ada kebijakan lebih lanjut. Jadi pada masa pemerintahan Trump ini kebijakannya sudah bisa disahkan. Nah, kebijakan ini itu berbentuk rancangan undang-undang di mana Amerika Serikat memberikan bantuan tahunan ke Israel berupa bantuan militer. Pada tahun 2018, Amerika juga mengupayakan perdamaian atas konflik Palestina dan Israel dengan membentuk sebuah tim khusus yang nantinya akan menghasilkan atau membentuk sebuah proposal perdamaian yang nanti akan diajukan kepada kedua negara tersebut, yaitu Palestina dan Israel. Dan pada rencana proposal ini, Trump itu membagi beberapa bidang yang nantinya akan difokuskan untuk penyelesaian masalah kedua negara tersebut. Beberapa bidang tersebut adalah yang pertama dan yang kedua adalah yang ketiga. Namun ternyata baru memulai rencana atau rancangan proposal perdamaian sendiri saja itu sudah mendapatkan pertentangan dari pihak Palestina. Hal ini karena Amerika Serikat terlihat memang lebih condong ke Israel, dan akhirnya Palestina itu memilih untuk tidak menerima semua kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan bahkan pada saat pertemuan di Bahrain, jadi membahas mengenai proposal perdamaian tersebut, di mana Israel dan Palestina seharusnya dipertemukan, namun Palestina tidak datang dan memboikot semua pertemuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan bahkan di sini Palestina membentuk atau melaksanakan sebuah perundingan tersendiri untuk menandingi perundingan di Bahrain, yaitu perundingan di Lebanon. Namun, ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini dan hingga saat ini belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Soalnya, isi dari proposal tersebut dirasa tidak menguntungkan Palestina dan hanya menguntungkan sepihak saja, yakni Israel. Sehingga di sini Palestina tidak ingin atau belum mau untuk merundingkan perdamaian seperti yang diajukan oleh Amerika Serikat.